Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tafiru biha dzunub wa taslihu biha qulub wa tanfariqu biha usul wa tarinu biha sulub wa ala alihi wa sahbihi mansur. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini mari kita belajar bersama-sama, yaitu mengenai tentang beberapa amalan pada hari Asyura atau 10 Muharram. Sebagaimana diterangkan dalam kitab Al-Kunuzul Hasinah fi Al-Ayatis Syaminah, yang mana kitab ini menerangkan amalan salafus soleh pada waktu-waktu yang mulia dalam masa setahun, yang mana kitab ini dikarang oleh Sayyid Muhammad Amin bin Idrus bin Abdullah bin Umar bin Syekh Abu Bakar bin Salim Ba'alim al-Husaini. Bismillahirrahmanirrahim. Beberapa amalan pada hari Asyura atau tanggal 10 Muharram. Di antara amalan-amalan yang dianjurkan untuk dikerjakan pada hari Asyura atau 10 Muharram adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberi nafkah yang lebih kepada anggota keluarga jika mampu. Nah, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, an Su'bata an Abi Zubair an Jabir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah SAW yaqulu man wassa'a ala iyalihi fi yaumi Asyura wassa'a Allahu alaihi fi sanati kulliha. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Su'bah, yang diriwayatkan dari Abi Zubair, dan dia meriwayatkannya dari Jabir radhiyallahu anhu, yang mana Sayyidina Jabir berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang meluaskan atau memberi nafkah yang lebih kepada anggota keluarganya pada hari Asyura, maka Allah akan meluaskan atau memberi rezeki yang lebih kepadanya dalam masa setahun penuh. Nah, jadi amalan yang dilakukan, yang dilakukan tatkala pada 10 Muharram atau hari Asyura, yaitu kita sebagai kepala rumah tangga atau sebagai suami itu memberi nafkah yang lebih, yang mana biasanya itu setiap hari memberi nafkah kepada istrinya 10.000 semisal. Nah, pada hari Asyura kita dianjurkan untuk melebihinya, yakni dengan memberi 20.000 ataupun 15.000. Nah, sebagaimana Rasul pernah bersabda, barang siapa itu yang memberi nafkah lebih pada hari Asyura, maka Allah akan meluaskan rezekinya atau mempermudah rezekinya dalam masa setahun penuh. Jadi baik untuk kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu berusaha terhadap orang yang sudah berumah tangga. Kemudian amalan yang kedua pada hari Asyura yaitu berpuasa pada hari Asyura. Jadi dianjurkan pula ketika hari 10 Muharram atau hari Asyura itu kita disunahkan untuk puasa Asyura. Nah, itu sangat baik untuk kita lakukan, sangat banyak manfaatnya. Kemudian yang ketiga yaitu memotong kuku semata-mata karena untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, qussu adzafirakum fa inna syaitana yajri ma bainal lahmi wal dhufri. Artinya, potonglah kuku kalian karena sesungguhnya syaitan itu berada di antara daging dan kuku. Nah, jadi amalan yang berikutnya pada hari Asyura itu kita dianjurkan untuk memotong kuku dan diniatkan untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Di mana Nabi Muhammad itu mengatakan tempatnya syaitan itu berada di daging dan kuku-kuku. Jadi di bawah kuku itu tempat kesenangan syaitan. Kemudian amalan yang berikutnya yaitu yang keempat, mandi semata-mata untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW dalam menjaga kebersihan tubuh. Bagaimana sabda Rasulullah, innallaha nadhifun yuhibbun nadhafah.
Sesungguhnya Allah Maha Bersih dan senang terhadap kebersihan. Jadi amal yang kedua yaitu kita disunahkan untuk mandi pada hari Asyura, ya, dengan tujuan untuk mendapatkan ridha Allah, menjaga kebersihan tubuh dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Kemudian amalan yang berikutnya yaitu bersedekah, karena pahala sedekah sangatlah besar, terlebih lagi di hari-hari yang mulia seperti hari Asyura tanggal 10 Muharram. Jadi anjuran amalan lagi yang kelima yaitu kita disuruh untuk bersedekah pada hari Asyura, karena faedahnya sangat besar tatkala kita bersedekah itu pada hari-hari yang mulia seperti bulan Asyura, hari Asyura yaitu 10 Muharram. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, as-sadaqatu tasuddu sab'ina baban minasyarri, bariku bisadaqah fa innal bala la yatakhattas sadaqah. Dan sedekah dapat menutup 70 pintu keburukan atau musibah. Artinya bersegeralah dalam bersedekah, karena bencana atau musibah tidak dapat mendahului sedekah. Jadi apabila kita ingin terhindar dari bala dan musibah itu gemarlah bersedekah. Bersedekah itu sesuai dengan kemampuan kita. Yang penting kita bergemarlah untuk bersedekah, walaupun itu kecil di mata kita ataupun itu sedekah dengan kemampuan kita tetapi besar menurut Allah SWT. Sebagaimana telah dikisahkan pada suatu hari Al-Habib Hamid bin Alam Al-Haddad radhiyallahu anhu, yaitu saudara dari Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu anhu, yang mana beliau itu menghadiri majelis taklim di Masjid Ba'alawi Tarim Hadramaut, dan yang dibahas dalam majelis tersebut adalah ilmu tentang keuntungan bersedekah pada hari Asyura. Kemudian setelah beliau mendengarkan keutamaan tersebut, maka beliau langsung pulang ke rumahnya dan mencari barang-barang yang bisa beliau sedekahkan. Tetapi beliau tidak mendapatinya. Kemudian beliau pun mengambil baju itunya dan menyedekahkannya. Sampai Al-Habib Hamid bin Al-Haddad, beliau itu ketika beliau itu menghadiri majlis ilmu di Tarim Hadramaut, mendengar bahwa amalan pada hari 10 Asyura yaitu 10 Muharram itu untuk bersedekah. Beliau ketika pulang dari majlis tersebut, beliau langsung mencari sesuatu atau barang yang dapat digunakan untuk bersedekah. Akan tetapi beliau Habib Hamid bin Al-Haddad itu tidak mendapatkan barang yang untuk disedekahkan. Kemudian dia mengambil baju istrinya untuk menyedekahkannya. Dapat disimpulkan bahwa sangat sekali dianjurkan untuk kita untuk bersedekah di bulan Asyura. Itu dalam kadar kemampuan kita sendiri-sendiri, tidak mendahului kemampuan kita. Kemudian amalan yang keenam yaitu bersilaturahmi kepada kerabat keluarga semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi anjuran amalan yang berikutnya, kita itu disuruh untuk bersilaturahmi kepada kerabat keluarga dengan niat semata karena Allah. Tetapi silaturahmi itu yang baiknya tidak dilakukan ketika di hari mulia saja, tetapi setiap waktu, setiap saat kita itu dianjurkan untuk bersilaturahmi. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, silaturahmi wa husnul khuluqi wa husnul jiwar wa amir nadzayat wa yazid nafil a'mal. Yang mana silaturahmi dan akhlak yang baik dan bertetangga dengan baik dapat memakmurkan kampung dan dapat memanjangkan umur, juga mendapat keberkahan dalam umurnya karena Allah itu memberi hidayah dalam melakukan ketaatan. Kemudian amalan yang berikutnya yaitu mengusap kepala anak yatim dan memberinya hadiah semata-mata karena Allah. Jadi amalan yang berikutnya itu ternyata kita itu disunahkan atau dianjurkan untuk mengusap kepala anak yatim pada hari Asyura. Dimana dianjurkan pada hari Asyura tanggal 10 Muharram dan juga hari selainnya untuk mengusap kepala anak yatim dan memberinya hadiah. Adapun cara mengusapnya yaitu: 1. Jika anak tersebut yatim, yaitu anak yang ayahnya meninggal dunia sedangkan
dirinya itu usianya masih belum balik. Maka cara mengusap kepalanya yaitu dimulai dari tengkuk leher bagian belakang menuju rambut kepala bagian atas. Jadi seperti ini, mulai tengkuk leher sampai kepala bagian atas. Nah, itu cara mengusap kepala anak yatim tatkala anak yatim yang ditinggal ayahnya, yang mana anak tersebut masih belum balik. Maka caranya mengusapnya mulai tengkuk leher bagian belakang ini atas sampai kepala bagian atas. Dan jika anak tersebut piatu atau anak tersebut meninggal oleh ibunya sedangkan dirinya masih belum balik, maka cara mengusap kepalanya yaitu dimulai dari rambut kepala bagian atas menuju tengkuk leher bagian belakang. Nah, tetapi sebaliknya, tatkala anak tersebut piatu atau yatim piatu atau piatu itu yang ditinggal oleh ibunya saja dan anak tersebut masih belum balik, maka caranya itu dari atas rambut kepala bagian atas menuju ke tengkuk bagian belakang. Nah, tetapi kalau anak yatim sebaliknya dari bawah ke atas tengkuk leher belakang ke atas kepala. Nah, kalau anak piatu saja dari atas kepala, rambut kepala menuju ke belakang tengkuk leher. Nah, faedah di antara hikmah terdapatnya perbedaan tata cara mengusap kepala anak yatim dan piatu. Hikmah cara mengusap kepala anak yatim dimulai dari arah belakang menuju arah depan adalah karena untuk mengangkat derajatnya dan sekaligus memulihkannya. Jadi faedahnya di antara hikmah terdapatnya perbedaan tata cara mengusap kepala anak yatim dan piatu. Yang pertama itu hikmah cara mengusap kepala anak yatim dimulai dari arah belakang menuju arah ke depan adalah karena untuk mengangkat derajatnya dan sekaligus memuliakannya. Jadi kalau kita mengusap kepala yatim dari bagian belakang menuju ke atas kepala itu tujuannya untuk meningkatkan derajatnya dan juga untuk memuliakannya. Tetapi hikmah yang kedua yaitu mengusap kepala dimulai dari arah depan menuju arah belakang adalah karena untuk mengajarkannya sifat tawaduk rendah hati. Nah, hikmah yang kedua itu tadi untuk yang piatu saja itu kan mengusapnya dari atas ke belakang, ke leher belakang. Nah, itu tujuannya untuk mengajarnya sifat tawaduk, tidak boleh sombong seperti itu. Jadi kesimpulannya ketika anak tersebut yatim itu yang ditinggal oleh ayahnya saja dan anak itu masih belum balik, caranya mengusapnya mulai dari leher bagian belakang, tengkuk belakang menuju ke rambut kepala atas. Itu tujuannya untuk mengajarnya sifat tawaduk atau rendah hati. Tetapi jika anak tersebut piatu atau piatu itu yang ditinggal oleh ibunya meninggal sedangkan dirinya masih belum balik, itu dari bagian atas kepala menuju ke tengkuk belakang leher, itu tujuannya mengajarinya sifat tawaduk. Nah, kalau yang pertama tadi yang tim itu untuk mengangkat derajatnya dan sekaligus memuliakannya. Dan ini doa sahabat Sayyiduna Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu tatkala mengusap kepala anak yatim. Nah, jadi ada doanya tatkala mengusap kepala anak yatim. Sebagaimana diriwayatkan Sayyiduna Mu'adz bin Jabal yaitu jabarallahu yusmaka wa ja'alaka khalafan min abika. Jabarallahu yusmaka wa ja'alaka khalafan min abika. Seperti itu doanya. Yang mana artinya semoga Allah SWT menutupi kesedihan keyatimanmu dan menjadikanmu sebagai pengganti dari ayahmu. Nah, kemudian faedahnya lagi, pahala berbuat baik kepada anak yatim sangatlah besar, terlebih lagi pada hari Asyura 10 Muharram. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, kafilu yatimi lahu awli ghairi ana wa wakahataini fil jannah. Yang mana orang yang mengurus anak yatimnya sendiri maupun anak yatim orang lain akan bersamaku di surga seperti
Beliau itu mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengah. Jadi seperti ini. Anak yang mengurus anak yatim orang lain ataupun mengurus anaknya sendiri itu seperti ini jaraknya nanti di surga bersama Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian amalan yang berikutnya yaitu memakai celak semata-mata hanya untuk mengikuti sunnah Rasulullah. Berdasarkan sabda Rasulullah yang artinya dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi SAW itu mempunyai tempat celak dan beliau memakai celak sebanyak 3 kali di setiap mata. Seperti itu. Kemudian amalan yang berikutnya yaitu menziarahi orang alim semata-mata karena Allah. Jadi amalannya lagi yaitu untuk menziarahi orang alim semata-mata karena Allah Taala. Mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.